bisa ya. Heeh, Ya, bisa. ya. Terus stok. Bab 1197 sampai bab 1200. Saat Murong An melihat mata Li Fugui, dia tertegun sejenak. Kupikir dia juga seseorang yang pernah melihat adegan besar, tapi dia tidak menyangka kalau dia akan kewalahan oleh anak laki-laki berambut kuning di depannya hari ini. Pikiran manusia itu seperti kilat. Pada saat Murong menghindari tatapan mata Li Fugui telah sepenuhnya menembus pikiran Murong An melalui kekuatan pikirannya. Setelah mengetahui rencana Murong An, Li Fugui hendak mengatakan sesuatu. Tanpa diduga, Mo Tian sedang bingung saat ini. Matanya tertuju pada pistol di sebelahnya. Memanfaatkan kebuntuan antara Li Fugui dan Murong An, dia terbang ke depan dan mengambil pistol di atas meja. Setelah mengarahkan pistol ke pelipisnya, Mo Tian tersenyum pahit dan berkata, "Pemimpin, Lao Zhou, Kapten Li, saya, Mo Tian, tidak pernah melakukan kesalahan prinsip apapun sejak saya mengenakan pakaian ini. Tetapi kali ini, saya sungguh tidak bisa mengendalikan diri. Aku minta maaf atas kepercayaanmu padaku, dan aku bahkan lebih menyesal atas cinta orang-orang kepadaku. Haha, setelah aku pergi, aku harap kamu bisa menjaga keluargaku dengan baik juga. Murong An, jangan berpikir bahwa tidak ada yang bisa berurusan denganmu setelah aku pergi. Bahkan jika tidak ada yang bisa melakukan apapun padamu, pada akhirnya, langit dan bumi akan menghukummu." Dia menjatuhkan kata-kata ini dan berkata. Mo Tian hendak menarik pelatuknya ketika dia ditembak mati. Li Fugui tidak mau berbicara, jadi dia mencibir dan berkata, "Direktur Mo, Anda luar biasa, Anda telah menjadi petugas polisi selama bertahun-tahun dan Anda juga direkturnya. Mengapa menurut saya otak Anda seperti itu? Anak TK, tahukah kamu? Adakah obat di dunia ini yang bisa membuat orang menjadi impulsif dalam hal ini? Pernahkah kamu berpikir kalau kesalahan yang kamu buat kemungkinan besar adalah kesalahan orang lain yang membuatmu terkena ke dalamnya? Apakah kamu masih malu sekarang? Kamu bunuh diri dengan satu tembakan? Haha, bukankah kamu memikirkannya? Siapa yang bisa kamu lawan setelah kamu mati? Bahkan jika kamu mati, ketika kamu datang kepada penguasa neraka dan orang-orang bertanya kepadamu bagaimana kamu mati, kamu menjawab jika kamu tidak tahan menanggung penghinaan dan bunuh diri. Bukankah kamu berpikir orang-orang akan mengatakan kamu tidak berharga, juga, jika kamu mati? Apa yang akan terjadi pada anak-anakmu? Apa yang akan terjadi pada keluargamu? Apakah menurutmu orang-orang ini akan melakukan apa yang kamu lakukan, menyembunyikannya agar orang lain tidak mengetahuinya? Haha, kamu terlalu memikirkannya, bukan itu aku. Li Fugui, berhati buruk. Izinkan saya memberitahu Anda, tidak banyak orang baik di dunia ini seperti yang Anda pikirkan." Pada titik ini, Li Fugui melirik ke arah Wang Yong, Lao Zhou dan beberapa petugas polisi dengan senjata dan amunisi berkumpul di sekitarnya, kantor. Kemudian dia mengumpat tanpa basa-basi, "Saya terus mengatakan bahwa saya adalah rekan kerja Anda, dan saya bersumpah bahwa saya memahami Anda dengan jelas dan memahami Anda sebagai pribadi. Tetapi setelah melihat adegan ini, siapa yang pernah berpikir bahwa Anda mungkin telah dijebak? Sekelompok bajingan yang menambahkan penghinaan pada luka dan berbohong demi keuntungan mereka sendiri. Mereka duduk di kursi mereka, berpakaian seperti manusia. Mereka benar-benar berpikir mereka bukan siapa-siapa. Apakah kamu pikir kamu akan mati dengan cara sekecil itu untuk hal seperti itu? Apakah bagus berada di depan orang lain?" Kata-kata Li Fugui tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Wang Yong, Lao Zhou dan yang lainnya bahkan tersipu dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Detak jantung Murong An semakin cepat dan dia terus menelan ludah untuk menghilangkan rasa takut di hatinya. Ketika Li Fugui berhenti, ada keheningan di ruangan itu. Setelah beberapa detik, Li Fugui tiba-tiba menoleh dan menatap Murong An di depannya. Lalu bertanya kata demi kata, "Murong An, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa, tetapi jika saya tidak dapat memahaminya keluar hari ini, haha, aku akan keluar dari game ke-6, aku akan mengikutimu mulai sekarang." Setelah mengatakan ini, Li Fugui bertanya kepada Mo Tian dengan serius, "Katakan padaku, siapa nama perempuan jalan kecil yang kamu tiduri ini?" Dengan Mo Tian sekarang putranya akhirnya sadar, bibirnya sedikit bergetar dan dia berkata dengan cepat, "Zhang,
Zhang Kaiyun. Li Fugui mengangguk dan matanya tertuju pada Lao Zhou. Zhou tua, jika kamu masih memiliki hati nurani, hubungi Zhang Kaiyun sekarang dan minta dia untuk datang kemari. Ayolah. Wajah tua Lao Zhou memerah sampai ke akar lehernya. Saya telah bekerja di perusahaan hampir sepanjang hidup saya, dan saya belum pernah ditegur seperti ini sebelumnya. Yang terpenting semua yang dikatakan anak ini masuk akal. Meski dia ingin membantah, saya tidak dapat menemukan alasan untuk membantahnya. Sambil memikirkan hal ini dalam benaknya, Lao Zhou segera mengeluarkan ponselnya dan buru-buru menelepon pemimpin departemen Zhang Kaiyun. Sesaat, di luar pintu kantor, terdengar ketukan di pintu. Wang Yong berbicara lebih dulu dan berbisik, "Masuk," pintunya terbuka. Begitu suara itu turun, pintu dibuka. Li Fugui melihat seorang wanita muda dengan tinggi 1,7 meter, berpenampilan cantik manis, bermata lihai, dan dikuncir kuda memasuki pintu. Tapi ada senyuman jahat lain di sudut mulutnya, dan dia menatap Mo Tian secara khusus. Tampilan ini sepertinya mengatakan, "Kamu anak tua, kamu sangat cantik." Wajah Mo Tian memerah, dia menundukkan kepalanya dan memilih untuk tetap diam. Li Fugui dengan cepat menjadi tenang, dan kemudian berkata kepada Zhang Kaiyun, "Cantik. Apakah kamu akan memberitahuku tentang masalah antara kamu dan Direktur Mo secara pribadi? Atau apakah kamu akan membiarkan aku melakukannya sebelum kamu memberitahuku?" Zhang Kaiyun belum siap. Mengetahui apa yang baru saja terjadi di sini, ada pandangan agak panik di matanya. Dia menjilat bibir merahnya dan merendahkan suaranya dan bertanya, apa yang terjadi antara Direktur Mo dan aku, Li?" Fugui mengerutkan kening. Saat dia berjalan menuju Zhang Kaiyun, Murong An buru-buru berteriak, "Li Fugui, biar ku beritahu, kamu memukulinya seperti ini dan ingin menjebakku. Apakah kamu akan menyerang seorang gadis sekarang dan membiarkannya menjebaknya juga, saya? Jangan lupa, Biro ke-6 Anda juga merupakan departemen yang didirikan oleh negara, bukan bandit. Jangan berpikir bahwa hanya karena Anda adalah anggota Biro ke-6, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Izinkan saya memberitahu Anda, ini adalah kota Baihua. Gedung perkantoran melambangkan keadilan, dan keterbukaan." Li Fugui memiliki temperamen yang buruk. Saya tidak ingin mendengar Murong An berbicara omong kosong yang tidak berguna. Ketika pihak lain baru saja selesai berbicara, dia berbalik dan menamparkan wajah Murong An. Setelah tamparan itu, beberapa gigi tiba-tiba terlepas dari mulut Murong An. Sudut mulutnya langsung terbuka, dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya yang terus menetes dari daguku. Murong An jarang dipukul sejak dia masih kecil. Tamparan hari ini langsung membutakannya. Saya pikir setelah tiba di kantor Wang Yong, dia akan aman. Tidak peduli seberapa kuat Li Fugui di depannya. Anda tidak akan menyerangnya di depan Wang Yong, kan? Namun dia masih meremehkan keberanian Li Fugui. Di Tiongkok, jika menyangkut kata keadilan, tidak ada yang tidak berani dilakukan oleh Li Fugui. Meskipun Wang Yong dan Lao Zhou sedikit tidak senang, mereka hanya bisa menonton tanpa daya di depan kekuatan Li Fugui. Lagi pula, apa yang mereka lakukan barusan memang tidak pantas. Belum lagi Li Fugui, bahkan mereka sendiri merasa tidak adil bagi Mo Tian setelah mendengar perkataan Li Fugui. Setelah menghajar Murong An, Li Fugui segera membuka matanya lebar-lebar, menatap ke arah Murong An dan berkata, "Kamu bajingan, kamu tidak mendengarkan kata-kata baikku, dan kamu masih membuat keributan di depanku. Biar ku beritahu, itu karena kamu ada di sini gedung kantor kota Baihua. Jika kamu berada di tempat lain, apakah kamu pikir kamu bisa bertahan? Sial, ratusan orang hilang di seluruh negeri dalam sehari. Percaya atau tidak, aku bisa membuatmu salah satu orang hilang dalam hitungan detik. Elemen." Murong An tertegun. Melihat ekspresi wajah Li Fugui, dia bisa merasakan bahwa karena anak di depannya bisa mengatakan hal seperti itu, dia pasti bisa melakukan hal seperti itu. Tentu, di antara orang-orang ini, yang paling ditakuti saat ini adalah Zhang Kaiyun. Mengalahkan Murong An di kantor Wang Yong, tidak ada yang akan percaya jika tersiar kabar tentang hal itu. Namun kini, faktanya terjadi di depan matanya. Setelah menjilat bibirnya yang kering, otak Zhang Kaiyun mulai bekerja dengan cepat.
jika dia mengatakan yang sebenarnya tentang masalah ini hari ini, reputasinya akan hancur dan dia pasti tidak akan bisa tinggal di kota Baihua lagi. Ketika dia setuju untuk melakukan hal tersebut, hal itu terjadi karena anaknya sedang sakit. Dia dan suaminya sama-sama bekerja di tempat kerja, dan gabungan gaji mereka tidak mencapai puluhan ribu sebulan. Setelah anak tersebut dirawat di unit perawatan intensif, puluhan ribu dolar dihabiskan setiap hari, yang berlangsung selama 3 bulan. Untungnya, anak itu akhirnya sembuh, namun utangnya begitu besar sehingga pasangan itu bahkan tidak punya kesempatan untuk bernapas. Kebetulan pada saat inilah Murong An mengungkit masalah ini, awalnya dia menolak. Namun kemudian, ketika Murong An mengusulkan, jika setuju, mereka bisa diperbolehkan menjabat sebagai wakil pimpinan departemen masing-masing. Jika ada peluang di masa depan, mereka bisa terus dipromosikan kapan saja. Dia belum mengatakan apa-apa, tapi yang mengejutkan, suaminya setuju terlebih dahulu. Begitu saja, 2 juta ditambah 2 posisi penting membuat Zhang Kaiyun kehilangan prinsip hidupnya. Untungnya, tidak ada seorang pun yang pernah menyebutkan kejadian ini setelah bertahun-tahun, dan Murong An dianggap sebagai pria terhormat dan telah memenuhi janjinya saat itu. Tapi saya tidak menyangka sesuatu akan terjadi hari ini, beberapa tahun kemudian. Memandang Mo Tian, dia melirik ke arah Murong An yang berdiri di sampingnya. Sebelum Zhang Kaiyun dapat berbicara, Li Fugui berkata sambil setengah tersenyum, "Cantik, jika kamu tidak ingin orang lain mengenalmu, kamu sendiri tidak perlu melakukan apapun. Saya dapat mengatakan yang sebenarnya kepada Anda hari ini. Bahkan jika Anda tidak memberitahu saya masih dapat menemukan bukti untuk membuktikan bahwa Anda berdua bekerja sama. Tetapi jika Anda memberitahu saya, jika kota Baihua tidak dapat bertahan, saya bisa gunakan koneksi saya untuk memindahkan Anda keluar dari kota Baihua dan pergi ke tempat yang Anda inginkan. Mulailah hidup baru bersama keluarga Anda di kota manapun." Zhang Kaiyun meneteskan air mata. Dia sedikit mengernyit dan bertanya pada Li Fugui, "Siapa kamu? Apakah kamu memiliki kekuatan seperti itu?" Li Fugui tertawa terbahak-bahak di depan beberapa orang. Dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Sister Ming. Panggilan itu dijawab dengan cepat. Sebelum Li Fugui dapat berbicara, Saudari Ming bertanya dengan marah, "Li Fugui, ada apa denganmu? Kamu baru saja menjadi kapten tim kedua. Dan kamu sudah melayangkan, ada puluhan ninja, bagaimana bisa kamu membunuh mereka semua? Bunuh saja dia." Li Fugui terbatuk ringan dan dengan cepat berkata kepada Sister Ming, "Sister Ming, tolong pelankan suaramu, ada seseorang di depanku." Sister Ming bertanya, "Katakan padaku, siapa orang itu?" Li Fugui berkata singkat dengan senyum agak malu. Dia berkata, "Wang Yong dari kota Baihua, serta wakil direktur Lao Zhou, Direktur Mo Tian, dan beberapa petugas polisi." Tanpa diduga, begitu dia selesai berbicara, Sister Ming berkata dengan tidak setuju, "Mereka sebagai petugas polisi, mereka semua adalah orang-orang yang telah menandatangani perjanjian kerahasiaan. Haha, siapapun yang ingin membicarakan masalah hari ini dapat melakukannya." Sister Ming tentu saja memiliki sikap acuh tak acuh terhadap hal ini. Alasan mengapa dia mengingatkan Li Fugui bukan karena Li Fugui membunuh orang yang salah, tetapi karena dia ingin mengingatkan Li Fugui bahwa di usia yang begitu muda, dia tidak boleh melakukan pembunuhan besar-besaran. Sebagai seorang praktisi, meningkatkan kultivasi diri adalah salah satunya. Jika ingin mencapai tingkat yang lebih tinggi di kemudian hari juga harus meningkatkan karakter. Jika Li Fugui begitu haus darah, jika dia tidak bisa mengendalikannya, karakternya pasti akan terpengaruh di masa depan. Meskipun Li Fugui tidak tahu banyak tentang pemikiran Saudari Ming, dia juga tahu bahwa Saudari Ming tidak dapat menyalahkannya atas masalah ini. Oleh karena itu, setelah Saudari Ming selesai berbicara, Li Fugui tersenyum dan berkata, "Saudari Ming, ada yang ingin saya tanyakan kamu di sini. Ada 2 orang di kota Baihua yang ingin memindahkan jabatannya. Bisakah mereka terus memegang posisi kepemimpinan di tempat lain, jika Zhang Kaiyun hanya melakukan ini?" Demi masa depan dirinya dan suaminya, Li Fugui tentu saja tidak akan membantu dalam hal ini. Bagaimanapun, dia juga orang yang berprinsip. Tapi demi anak-anaknya, dia bisa memahami godaan dan melakukan kesalahan mendasar sebagai manusia.
Mungkin orang yang belum memiliki anak merasa bahwa suatu kesalahan adalah kesalahan, dan kesalahan apapun tidak bisa dimaafkan. Namun begitu ia memiliki anak, dalam pandangan Li Fugui, segala kesalahan yang ia lakukan demi menyelamatkan anaknya bisa dimaafkan. Perbedaan terbesar antara manusia dan hewan adalah cara mereka memproses emosi. Namun satu-satunya kesamaan yang dimiliki semua hewan dalam hal emosi adalah ekspresi cinta keibuan. Saudari Ming mempercayai Li Fugui. Dia tahu bahwa Li Fugui pergi ke pasar Baihua dan jatuh ke pusaran ini, dan pasti akan terlibat di masa depan. Saat ini, selama Li Fugui dan Hua Duo dapat membalikkan keadaan dan mencegah grup Sid jatuh ke tangan pihak luar, ini akan menjadi hal yang bagus. Memikirkan hal ini, Saudari Ming berkata terus terang, "Katakan padaku, kota mana yang ingin kamu tuju? Jika tidak, datanglah langsung ke ibu kota. Saya akan memanggil pemimpin di sini dan mengatakan sesuatu." Li Fugui tersenyum dan berkata, "Saudari Ming, kamu, jangan membuat masalah. Ada banyak uang di ibu kota." Pasangan itu menghabiskan seluruh tabungan mereka untuk menyelamatkan anak-anak mereka. Jika kamu memindahkan mereka ke sana, apakah mereka masih perlu menyewa rumah? Saudari Ming berkata sambil tersenyum. "Nak, apakah kamu sudah jatuh cinta lagi dengan istri orang lain? Oke, serahkan masalah ini padaku. Tanyakan pada orang yang terlibat. Jika kamu bersedia datang, tidak bisakah aku menyelesaikan masalah perumahan? Bahkan jika saya tidak punya uang, ketika saatnya tiba, saya akan meminta Anda untuk meminjam uang dan membantu mereka menyelesaikan masalah perumahan mereka. Apakah ini baik-baik saja?" Li Fugui memandang Zhang Kaiyun dan bertanya, "Bagaimana, haruskah kita pergi ke sana atau tidak? Jika demikian, mengangguk saja dan tunggu ini. Setelah masalah ini selesai, kalian berdua dan anak-anakmu akan pergi ke sana untuk bekerja." Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, belum lagi Zhang Kaiyun, bahkan Wang Yong, Lao Zhou dan Mo Tian pun tercengang. Apa itu hubungan? Ini disebut hubungan, sial. Satu panggilan telepon tidak hanya bisa menyelesaikan masalah pekerjaan. Kini masalah perumahan sudah langsung teratasi. Berapa banyak orang di dunia yang mampu melakukan hal ini? Jika mereka tahu bahwa Li Fugui memiliki tangan dan mata yang bagus, jika mereka sedikit bias terhadap Mo Tian, mereka mungkin bisa membangun hubungan dengan Li Fugui di masa depan. Dengan cara ini, jika mereka menemui kesulitan di tempat kerja di masa depan, mereka dapat memintanya untuk membantu menyelesaikannya, bukan? Tapi sekarang, sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Zhang Kaiyun tertegun selama beberapa detik. Sebelum dia bisa bereaksi, Li Fugui berkata dengan marah, "Kamu wanita, kamu benar-benar seorang ibu mertua. Bisakah kamu memberiku kata-kata yang baik? Apakah kamu akan pergi atau tidak? Menurutmu Wakil Direktur Ming punya banyak waktu." Baru saat itulah Zhang Kaiyun tahu bahwa orang yang berbicara dengan Li Fugui adalah Wakil Direktur Biro ke-6. Terkejut, Zhang Kaiyun dengan cepat berkata, "Ya, kami bersedia." Setelah mengatakan itu, Zhang Kaiyun berlutut di depan Li Fugui, lalu menangis dan berkata dengan sumpah, "Kapten Li, jangan khawatir. Kami berdua melakukan kesalahan besar, kejahatan sebelumnya. Kami berjanji bahwa kami tidak akan pernah membuat kesalahan apapun mulai sekarang. Kami akan." Sebelum pihak lain selesai berbicara, Li Fugui melambaikan tangannya dan berkata, "Oke, apa yang Anda lakukan di masa depan adalah urusan Anda. Tetapi jika Anda memberitahu saya bahwa Anda masih melakukan hal-hal yang melanggar prinsip, saya akan membantu Anda menghidupi anak-anak Anda. Sedangkan untuk kalian berdua, jangan biarkan saya melakukannya. Temukan saja gedung tinggi dan lompat ke kematian Anda. Ayolah." Zhang Kaiyun menyeka air matanya dan berkata dengan tergesa-gesa, "Baiklah Kapten Li, saya akan mengingat ajaranmu hari ini." Li Fugui dan Saudari Ming tersenyum dan berkata, "Saudari Ming, maka kamu bisa menghadapinya nanti. Kapan kamu sudah selesai, aku akan mengirimkan informasi pribadi mereka kepadamu." Setelah menutup telepon, Li Fugui hendak meminta Zhang Kaiyun untuk mengatakan yang sebenarnya tentang masalah ini. Tetapi bibir Murong An bergetar, dan dia mengepalkan tinjunya dan mengutuk, "Apa yang kamu lakukan? Mungkinkah mengeluarkan uang sekarang? Uang membuat orang salah menuduh orang baik secara terang-terangan." Wanita jalang bau ini menyebalkan dan bergaul dengan Direktur Mo.
Apakah kamu ingin menuangkan baskom berisi air kotor ini padaku? Apakah kamu tidak tahu? Zhang Kaiyun juga seorang gadis yang licik. Ketika Murong Anti menyebutkan masalah ini, dia tahu bahwa itu mungkin sebuah konspirasi. Oleh karena itu, dia merekam semua panggilan telepon saat itu. Selain catatan panggilan, dia bahkan menggunakan posisinya untuk menyimpan bukti catatan transfer, DEL. Sekarang dia mendengar kata-kata kasar Murong An terhadapnya. Zhang Kaiyun berdiri dan menemukan bukti cadangan di ponselnya di depan Wang Yong dan yang lainnya. Saat rekaman dinyalakan dan suara Murong An terdengar dari ponsel, Murong An langsung putus asa. Dia bergegas ke depan, mengambil ponsel Zhang Kaiyun, melemparkannya ke tanah dan menghancurkannya berkeping-keping. Dia masih tidak bisa memahami kebenciannya dan menginjaknya beberapa kali. Zhang Kaiyun mengerutkan kening dan berkata terus terang, "Apakah menurut Anda dapat menghancurkan bukti dengan cara ini? Izinkan saya memberitahu Anda, apa yang ada di telepon hanyalah sebagian kecil dari cadangan saya. Hal-hal yang dibicarakan antara Anda dan saya, kecuali selain itu ke audio, saya juga diam-diam merekam videonya. Saat itu, Anda meminta saya untuk menjalin hubungan dengan Direktur Mo. Direktur Mo adalah seorang pria sejati. Saya gagal beberapa kali, tetapi Anda sebenarnya meminta saya untuk membius Direktur Mo. Haha, sebenarnya, sejak awal, aku tahu kamu adalah penjahat yang tercela dan tidak tahu malu, tapi seperti yang diharapkan, kamu benar-benar binatang buas." Setelah mendengar apa yang dikatakan Zhang Kaiyun, Lao Zhou adalah orang pertama yang berbicara dan mengutuk dengan marah. "Murong An, apakah kamu masih manusia? Bagaimana bisa melakukan hal seperti itu? Untungnya, Kapten Li maju hari ini untuk membuktikan Direktur Mo tidak bersalah. Jika tidak, Direktur Mo akan mati secara tidak adil." Saat dia berbicara, Lao Zhou memberi perintah kepada beberapa petugas polisi di sebelahnya, berkata terus terang, "Mengapa kamu masih berdiri di sana? Tangkap dia." Wang Yong juga mulai mengungkapkan sikapnya saat ini. Dia berbalik dulu, membungkuk dalam-dalam kepada Mo Tian dan meminta maaf, lalu berkata kepada Li Fugui dengan penuh keluhan, "Kapten Li, hati orang-orang terpisah satu sama lain. Saya tidak menyangka bahwa setelah menjadi pemimpin hampir sepanjang hidup saya, pada akhirnya saya akan dipermainkan oleh bawahan saya. Jangan khawatir, setelah kejadian ini, saya akan melakukan review mendalam terhadap penampilan saya hari ini." Li Fugui bukannya acuh tak acuh. Orang yang pemaaf, lagi pula, dia juga tahu bahwa jika dia ingin membuat seseorang mengaguminya, dia harus memberikan kebaikan dan kekuatan. "Saya hanya membuat marah semua orang," itu menunjukkan gengsi. Namun kini, pihak lain sudah mulai mengakui kesalahannya dan menunjukkan sikapnya, dan ia harus memberikan bantuan. "Sebenarnya itu bukan salahmu. Hanya saja si lelaki tua Murong An ini pintar sekali. Awalnya dia berkolusi dengan Jepang. Menurutku pasti ada pemimpin lain di atasnya. Tapi grup Sid Kota Baihua menderita kerugian besar. Jika ada terlalu banyak masalah, ini sangat sengit, dan kemungkinan besar akan mempengaruhi perkembangan ekonomi Kota Baihua. Anda, Direktur Mo dan para pemimpin lainnya akan berdiskusi dan menangani masalah ini bersama-sama. Jangan bertengkar besar, tinggalkan saja masalah pada Murong An. Grup Sid di sana, saya akan menstabilkan situasi dengan Tuan Zhang Yi dan yang lainnya, dan berusaha untuk mengembalikan grup Sid ke keadaan makmur sebelumnya sesegera mungkin dan memastikan bahwa perkembangan ekonomi Kota Baihua tidak akan terpengaruh dengan cara apapun. Adapun anak di tanah ini, dia juga. Bawahan Murong An, aku serahkan padamu sekarang. Mengenai masalah Murong An, aku tidak akan terus ikut campur. Kamu hanya menegakkan hukum tidak memihak." Setelah mengatakan itu, Li Fugui memandang Zhang Kaiyun dan tersenyum padanya. "Anda kemudian bertanya kepada Direktur Mo kirimkan saya informasi pribadi Anda, dan ketika perintah transfer datang, bersiaplah untuk mengambil posisi di ibu kota." Mata Zhang Kaiyun dipenuhi rasa terima kasih. Orang sering mengatakan bahwa kemalangan datang dari keberkahan, dan keberkahan datang dari kemalangan. Saya selalu berpikir ini hanya apa yang orang katakan. Namun kini tampaknya hal tersebut benar-benar terjadi. Siapa sangka pasangan ini bisa pergi ke ibu kota untuk bekerja sebagai berkat tersembunyi. "Terima kasih, Kapten Li, terima kasih." Li Fugui melambaikan tangannya, lalu tersenyum dan berkata, "Oke,
bekerja keras saja di masa depan dan berusaha menjadi layak bagi rakyat. Zhang Kaiyun mengangguk cepat, Li Fugui tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi. Setelah beberapa salam singkat dengan beberapa orang, dia segera turun ke bawah dan menemukan mobil Murong Liang di luar pintu. Setelah masuk ke dalam mobil, sebelum Li Fugui dapat berbicara, Murong Liang bertanya dengan cemas, "Kapten Li, apa kabar, kakakku?" Li Fugui hanya berkata dengan santai, "Jangan khawatir, dia belum mati. Biarkan saya mengatakan yang sebenarnya sekarang, tim Yamamoto saya telah sepenuhnya mengungkap konspirasi ayah dan anak Anda. Haha, beritahu saya apa pendapat Anda." Murong Liang sangat terkesan dengan kekuatan Li Fugui. Dia tahu, sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Segala perlawanan di depan orang ini sia-sia. Dan jika tidak berfungsi dengan baik, hal itu dapat mengorbankan nyawa Anda sendiri. "Kapten Li, saya tidak punya ide apapun. Saya dapat memberikan aset saya kepada Anda. Pada saat yang sama, apapun yang Anda ingin saya lakukan, selama masih dalam kemampuan saya akan mendengarkan Anda. Tetapi saya hanya meminta kamu untuk satu hal. Tolong ampuni aku, jangan bunuh aku juga. Selamatkan ayahku. Lagi pula dia sudah tua." Li Fugui berpikir sejenak, lalu berkata, "Ayo lakukan ini. Biarkan polisi menangani masalah ilegal keluargamu dan aku tidak akan terlibat lagi. Tetapi ada satu hal, Anda perlu membantu saya dengan urusan kelompok." Murong An dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kapten Li, Anda mengatakan bahwa selama Anda dapat menyerahkan urusan keluarga kami kepada polisi, saya akan melakukan apapun yang Anda minta." Li Fugui tersenyum sedikit, bersandar di kursinya. Dan perlahan dia berkata, "Grup mungkin perlu menyesuaikan kembali kepemilikan grup. Saya harap Anda dapat membantu saya." Dia baru saja selesai berbicara, Murong Liang segera memahami apa yang dipikirkan Li Fugui. Dia tahu bahwa sekarang Yamamoto telah meninggal dan Li Fugui dapat keluar dari gedung kantor kota Baihua tanpa cedera. Satu-satunya dukungan keluarga Murong telah hilang. Jika Li Fugui benar-benar menyerahkan masalah ini kepada polisi untuk diselidiki, bahkan jika anggota keluarganya ditangkap, setidaknya mereka bisa menyelamatkan nyawa mereka. Qi Kuai Chuo. Ada juga, Murong Liang bisa merasakan bahwa jika dia bisa mengikuti Li Fugui dengan sepenuh hati mulai sekarang, kemungkinan besar dia tidak akan tertangkap. Selama dia tidak tertangkap dan masuk penjara, alangkah baiknya meskipun dia membuang semua yang dia miliki sekarang dan mencari pekerjaan biasa. Berpikir seperti ini, pikiran Murong Liang tiba-tiba berubah. Jadi dia berkata terus terang kepada Li Fugui, "Kapten Li, sebenarnya masalah ini mudah untuk dikatakan. Dewan Direksi awalnya akan mengadakan rapat hari ini untuk memilih ketua, meskipun saya bukan seorang anggota Dewan Direksi, tapi saya tahu situasi Dewan Direksi saat ini. Lei Jing, Zhai Baosheng dan Yuan Yichuan meninggal tadi malam. Posisi mereka sekarang kosong, meninggalkan Sisi Nyang, Song Ziming dan Zhang De. Zhang De sudah mati. Ketua lama pasti akan berdiri dan memimpin rapat, bukan Zhang De. Jika Anda ingin sepenuhnya mengendalikan grup SID, Anda harus mendapatkan ekuitas yang cukup. Saat ini, di antara para direktur ini, yang orang dengan saham ekuitas terbesar tidak diragukan lagi adalah ketua lama. Jika Anda ingin sepenuhnya memenangkan grup SID, yang terbaik adalah mendapatkan semua saham yang dimiliki oleh ketiga orang ini di tangan Anda sendiri. Li Fugui tidak tahu banyak tentang bisnis penting, dia memikirkannya. Jadi dia berkata dengan serius kepada Murong Liang, "Dalam hal ini, Anda bisa memberitahu saya berapa biayanya." Namun, Murong Liang memperlambat mobilnya saat ini dan berbisik kepada Li Fugui, "Kapten Li, masalah ini tidak hanya masalah uang. Uang itu sangat sederhana. Mengubah ekuitas saat ini adalah satu hal, dan mempertahankan jumlah orang di Dewan Direksi adalah hal lain. Bahkan jika Anda punya uang dan dapat memenangkan semua ekuitas dari ini 3 orang, ketika jumlah orang di Dewan Direksi tidak mencukupi, Anda tidak akan dapat sepenuhnya mengendalikan SID, grup itu saja. Saya sudah memikirkan cara, di antara 3 orang itu, Lei Jing, Zhai Baosheng dan Yuan Yichuan. Lei Jing memiliki kepemilikan saham terbesar di tangan mereka. Anda harus mengambil alih kepemilikan saham di tangan Lei Jing terlebih dahulu. Kemudian,
cobalah mencari dua orang yang memiliki hubungan baik dengan Anda dan mengambil alih ekuitas Yuan Yichuan dan Zai Baosheng masing-masing. Jika dihitung dengan cara ini, ekuitas Anda akan berada di peringkat ketiga di antara para direktur ini. Jika Anda ingin mengambil keputusan akhir dalam grup ini, Anda juga perlu mencari ketua lama dan memperoleh sebagian dari ekuitasnya. Meskipun Li Fugui yakin bisa memenangkan grup seat, dia tidak melakukannya. Anda tahu, masalah terbesar bukan pada orang-orang di dalam grup, tetapi pada Huaduo. Sesuai dengan keinginan Sister Ming, kali ini Huaduo datang ke pasar Baihua bersamanya. Karena hal seperti itu terjadi, sebaiknya Huaduo mengambil kendali penuh atas grup seat. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan status Sister Ming di game ke-6, tetapi juga akan lebih aman bagi Tiongkok. Namun Li Fugui lebih tahu, meski menjadi bagian dari game ke-6, ia belum sepenuhnya memahami situasi internal game ke-6. Saat kue desa Xiaoxi semakin besar, masalah akan terjadi satu demi satu di masa depan. Jika ia kehilangan pohon besar di game ke-6, tentu akan sulit baginya untuk berkembang lebih kuat lagi di masa depan. Jadi, memenangkan grup seat akan memungkinkan dia untuk bekerja sama lagi dengan tentara utara, sambil meningkatkan kekuatannya sendiri. Itu juga akan memungkinkan dia untuk berdiri lebih kokoh di game ke-6. Dalam hal ini, jika saya ingin memenangkan grup seat, saya tidak akan bersaing dengan para direktur di grup seat tersebut, tetapi dengan Huaduo. Pikirkan tentang itu, Li Fugui lalu berkata kepada Murong Liang, "Ayo jangan pergi ke rumahmu sekarang, telepon ayahmu dan minta dia memanggil polisi sekarang. Setelah menelepon, kamu putar mobilnya dan kita langsung pergi ke Dainichi, Jepang." Setelah beberapa saat, Li Fugui sampai di depan pintu bahasa Jepang Diary yang sudah dikepung polisi. Huaduo, Yu Zhen, Chang Sun Feng dan lainnya sedang menunggu seseorang dari kantor pusat tiba di lantai pertama. Melihat Li Fugui muncul, Huaduo melambai ke Li Fugui dan berteriak, "Fugui, cepat masuk, kami punya sesuatu yang sangat penting untuk dibicarakan denganmu." Li Fugui memimpin Murong Liang ke mereka berdua. Begitu dia berhenti, dia bertanya sambil tersenyum, "Apa yang terjadi?" Huaduo tampak malu dan berkata tanpa daya, "Kamu telah melihat situasi di sini sekarang, gedung ini adalah bom waktu. Saya sudah memberitahu Sister Ming tentang situasi di sini. Saya sudah bilang padamu bahwa markas besar akan mengirimkan personel profesional untuk menanganinya nanti. Saya ingin bertanya kepada Anda sekarang, dari organisasi manakah orang-orang Yamamoto ini berasal? Jika Anda membunuh mereka semua, apakah itu akan membawa masalah yang tidak perlu bagi kami?" Huaduo masih khawatir tentang keselamatan Li Fugui. Dia telah berada di biro ke-6 selama bertahun-tahun dan telah mendengar beberapa hal tentang ninja sebelumnya. Kecuali selama misi, dia juga menghadapi beberapa kejahatan ninja. Namun di mata mereka pada game ke-6, kelompok orang ini tidak lebih dari beberapa orang yang secara fisik sedikit lebih baik dari orang biasa, sedangkan untuk menghadapinya secara langsung, mereka kurang mumpuni. Ditambah beberapa alasan lainnya, tidak ada konflik skala besar seperti yang terjadi saat ini antara Biro ke-6 dan Ninja Jepang. Tapi kali ini, ketika Huaduo tiba di tempat kejadian dan melihat pemandangan yang mengerikan ini, dia samar-samar merasa bahwa masalah ini tidak sesederhana yang dia kira. Diperkirakan tidak lama lagi pasukan ninja pasti akan membanjiri Tiongkok dan menimbulkan perselisihan. Sebagai pemicu perselisihan ini, niscaya Li Fugui akan menjadi incaran kelompok orang ini ketika pasukan ninja datang. Hanya, Li Fugui tidak mengambil hati orang-orang ini. Di matanya, hanya sekte serius yang memenuhi syarat untuk bersaing dengannya sekarang. Adapun para ninja omong kosong itu, jika mereka benar-benar berani memprovokasi dia tidak akan ragu untuk langsung pergi seperti yang dia katakan kepada Yamamoto sebelumnya. Biarkan negara Jepang berubah menjadi lengkap kekacauan. Bersambung.